Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang. Memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini Dan mengambil alih masa depan kami. Ini adalah MSIB. Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang. Memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini Dan mengambil alih masa depan kami. Ini adalah MSIB. Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang. Memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini.
Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang. Memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini Dan mengambil alih masa depan kami. Ini adalah MSIB. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anus Anang WM Dia, MSI PhD, selaku Kepala Pusat MPKM Universitas Tadulako. Yang kami hormati Ibu Rati Maratu Soliha, SSTMT, selaku PIC MCG B7. Yang kami hormati Kak Haris Fadila, Presiden Alumni Space MCB, selaku narasumber kali ini. Yang kami hormati para mentor dari alumni MCB yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan kali ini. Dan yang kami hormati panitia DKM yang telah mempersiapkan kegiatan ini hingga berjalan dengan lancar. Serta teman-teman peserta MCB B7 yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan Tips and Trick Interview Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat MSCB B7 Universitas Tadulako pada siang hari ini. Salawat serta salam tauhid pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan saja nih selaku host pada siang hari ini. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Mars Untat. Yang ketiga, doa. Yang keempat, sambutan oleh PAC Emisi Bebet Suju. Yang kelima, sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, pemaparan tips and trick interview MSI Bebet Suju. Yang kedelapan, Q&A. Yang kesembilan, sharing session interview MSI Bebet Suju dan FGD. Dan yang terakhir, penutup.
Baik, acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tentara. Baik, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan oleh PAC MICB Batch 7. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Rati Mar'atus Solihah, SST, MT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Lapus MBKM Universitas Lako. Yang saya hormati kepada 10 mentor dari mitra MSIB yang sudah bersedia untuk hadir dan join dengan kami di siang hari ini. Yang berbahagia adik-adik panitia DKM beserta peserta kegiatan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada 10 mitra yang telah bergabung dengan kami untuk bersedia membimbing adik-adik dalam melakukan pelatihan interview untuk menyiapkan seleksi dari kegiatan MSB 7. Perlu saya sampaikan bahwa per hari ini ada sekitar 13.000 posisi yang sudah didaftar oleh anak-anak Universitas Tadulako
Artinya ada sekitar 600 mahasiswa yang sudah mendaftar di kegiatan Magang Merdeka dan 78 diantaranya sudah diproses oleh mitra. Artinya data mereka sudah di-download dan lanjut ke proses selanjutnya yaitu seleksi dan interview. Jadi saya harap di 78 mahasiswa tersebut yang sudah diproses oleh mitra ikut hadir di kegiatan ini untuk mempersiapkan diri, tapi tidak juga untuk kemungkinan bahwa mahasiswa lain yang masih dalam proses mendaftar pun akan segera diproses juga oleh mitra. Sesuai dengan tagline-nya MSIB 7, yaitu berproses meraih sukses, saya harap ini salah satu bentuk proses dari adik-adik mahasiswa untuk meraih kesuksesannya melalui kegiatan MSIB. Jadi dari sini adik-adik bisa melatih diri bagaimana nantinya mencari kerja, bagaimana dari mencari lowongan, membuat CV, mendaftar, sampai akhirnya melakukan interview, adik-adik bisa latihan dari sini terlebih dahulu sebelum nanti benar-benar mencobanya ketika sudah lulus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, adik-adik mahasiswa nanti bisa menghubungi kami, ada anak-anak DKM, kakak DKM, ada tim dari Pusbang, ada juga koordinator perguruan tinggi MSIB yang siap membantu adik-adik dalam segala proses MSIB 7 nanti. Dan juga ada dosen pembimbing, DPP, dan mentor yang juga siap membantu di lapangan nanti. Jadi apapun kendalanya, adik-adik bisa menghubungi kami semuanya, sehingga proses dari kegiatan pendaftaran sampai pelaksanaan MSIB nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berapa pertanyaan? Ya, terus sudah jawab. Baru dia lihat tuh ini. Ah, mungkin saya bisa tambahkan bahwa selain Magang Merdeka, adik-adik juga bisa mungkin diinfokan ke teman-teman lain untuk mendaftar di studi independen. Jadi di MSIB 7 ini tidak semuanya harus magang, tapi ada juga studi independen. Untuk saat ini ada sekitar 1.600-an posisi studi independen yang sudah terdaftar. Artinya ada sekitar 80-an mahasiswa yang mendaftar studi independen. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam mendaftar juga adalah mungkin adik-adik bisa tanya ke senior-senior yang sudah pernah mendaftar di MSIB sebelumnya. Yang ditanyakan adalah terkait mitra yang akan ditempati. Hal ini perlu dipertanyakan, hari ini perlu didiskusikan mungkin dengan yang lebih berpengalaman agar mitra yang adik-adik pilih itu sesuai dengan konsentrasi adik-adik sekalian. Artinya kegiatan-kegiatan yang dipilih yang disediakan oleh mitra itu bisa nanti direkognisi semuanya. Nah, salah satu cara untuk mengetahuinya, adik-adik bisa tanya ke senior-senior yang sudah ikut MSIB sebelumnya, atau bisa bertanya ke kakak-kakak DKM, atau juga bisa lihat learning object-nya di webnya Kampus Merdeka. Karena penting sekali hal tersebut sehingga nanti dalam proses rekognisinya itu akan mudah. Karena menurut pengalaman MSIB kemarin, yang MSIB 6, ada beberapa kegiatan di mitra yang agak susah untuk direkognisi, atau istilahnya berbeda jauh dari konsentrasi program studi. Mohon maaf, kamera saya ada gangguan, jadi saya teruskan turn off cam. Ya, jadi hal tersebut mungkin perlu jadi perhatian adik-adik yang mendaftar ya. Silakan untuk bertanya terkait mitra-mitra mana yang sesuai dengan program studi adik-adik sekalian. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan juga adalah ketika ada kendala, adik-adik bisa langsung hubungi ke kakak DKM maupun ke koordinator PT. Nanti kami akan menjembatani, memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan sampai adik-adik berhenti di tengah jalan tanpa informasi ataupun ada kendala kemudian adik diam-diam saja, pada akhirnya kegiatan MSIB itu tidak didapatkan secara maksimal. Jadi adik-adik punya banyak
eh, peran atau figur yang bisa membantu, jadi silakan dimanfaatkan. Mungkin itu saja, saya akhiri kembali. Nah, sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari PAC MSIB 7. Kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Profesor Dr. Andus Anang WM Dia, MSI PhD. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini mohon maaf tadi mungkin agak lambat masuk karena perbedaan waktu ya, sehingga apa jam saya kirain masih jam tengah, ternyata jam waktu barat gitu. Oke, jadi saya menyempatkan untuk masuk sini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, tadi ada Ibu Ratih ya, selaku PIC MSIB, Insya Allah yang ketujuh juga di Universitas Tadulako. Teman-teman DKM, termasuk baik dosen maupun mahasiswa, kemudian dan calon peserta dari magang dan studi independen batch yang ketujuh, serta yang teristimewa di sini ada Mas Haris Fadilah, Insya Allah ya. Mas Haris ini alumni dari MSIB ya. Kemudian juga mahasiswa Universitas Terbuka yang Insya Allah memberikan sharing pada diskusi, mungkin juga sarana yang kita buat pada siang hari ini, yaitu tips and trick interview program magang dan studi independen bersertifikat yang ke-7. Nah, pertama-tama semuanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan semuanya ya, insyaallah. Semoga di Bali tetap cerah cuacanya. Kebetulan saya lagi di Bogor, ini kota hujan, jadi suasananya hujan terus gitu. Di Palu 1 orang 1 matahari. Kalau di Bogor 1 matahari untuk beberapa di sini. Salawat serta salam yang muslim marilah tetap kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaat selalu menyertai kita semuanya gitu ya. Adik-adik yang berbahagia, kita patut bersyukur di Universitas Tadulako ini ada teman-teman DKM yang memfasilitasi juga, membantu untuk kelancaran, terutama persiapan untuk magang dan studi independen. Namun mungkin tidak banyak perguruan tinggi yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini dan sifatnya mengalir saja gitu, menjadi bagian persiapan yang harus dimiliki secara pribadi oleh individu mahasiswa yang mendaftar magang dan studi independen. Jadi kita perlu bersyukur di Universitas
Tadulako memfasilitasi tips and tricks ini untuk persiapan adik-adik semuanya. Nah, tentu di dalam persiapan ini namanya aja tips and tricks ya. Bukan maksudnya untuk mencari-cari kelemahan dari pewawancara atau mempersiapkan apa istilahnya jawaban yang sudah pasti begitu. Tapi kita bagaimana melihat bahwa interview yang akan dilakukan oleh panitia itu sifatnya insya Allah misalnya menggali motivasi kita untuk mengikuti ini apa ya. Kenapa kita mengambil program-program yang dimaksudkan tersebut? Misalnya magang di institusi apa misalnya, PUPR misalnya ya, atau yang lain. Motivasinya apa gitu. Dan itu saya pikir menjadi persiapan yang perlu kita sampaikan juga. Motivasi kita untuk mengikuti ini apa? Jadi dalam transformasi pendidikan, Kemendikbud itu memberikan keleluasaan, ya, hak belajar untuk adik-adik untuk meningkatkan ya kompetensi, menambah kompetensi atau memperdalam kompetensi tersebut dengan cara immerse, dengan cara menceburkan diri ya ke dalam kehidupan nyata. Mungkin kehidupan nyata itu adalah magang, dunia kerja, atau kehidupan nyata itu adalah bagaimana kita melakukan pengembangan keilmuan, misalnya lewat studi independen. Ya. Jadi itu yang kita patut bersyukur karena minat adik-adik diwadahi. Ya. Nah tentu korelasinya dengan keilmuan di prodi apa. Nah itu yang perlu juga adik-adik gali sehingga mengikuti ini bukan tutup mata. Mengikuti kegiatan ini ada dasar, ada minat, ada passion bahwa adik-adik itu ingin menempuh, ingin memiliki keterampilan apa. Nah tujuannya apa? Supaya setelah lulus atau selesai kuliah, adik-adik punya gambaran, harapan dari keilmuan di prodi ditambah dengan mungkin program magang dan studi independen ini untuk menjadi lulusan yang qualified ya. Lulusan yang tentunya bisa berdaya saing, lulusan yang memiliki visi, lulusan yang lentur ya, agile. Jadi tidak hanya rigid di dalam keilmuan tetapi mampu menyesuaikan keilmuan yang didapatkannya itu dengan kehidupan nyata nantinya ya. Nah itu harapan-harapan, makanya di dalam program MBKM kita ini selalu kita sampaikan, tolong ajak teman-teman kalian untuk mendaftar ya. Karena apa ini hak ini apa istilahnya bisa kalian ambil bisa juga tidak, tapi jangan sampai menyesal karena hak ini sangat dibatasi ya. Yang berminat pun itu juga tidak serta-merta seenaknya mengambil. Ada batasan. 2 maksimal, 2 semester di luar Universitas Tadulako. Ini yang berminat, jadi dibatasi juga. Nah, sehingga persaingan ini juga akan banyak sekali. Ya, persaingan ini akan sangat kompetitif gitu. Nah, karena minatnya juga se-Indonesia gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kalau kita tidak mengambil kesempatan itu, maka universitas lain, maka mahasiswa lain itu yang akan mengambil kesempatan tersebut. Nah, oleh karena itu saya sangat berterima kasih sekali, sangat mengapresiasi kinerja
dari teman-teman semuanya, khususnya di Tadulako, apalagi ini menghadirkan juga narasumber dan sebentar dari Universitas Tadulako juga akan membantu dari berbagai pengalaman yang dimiliki dari sisi wawancara apa saja. Nah ini tentu sangat menarik ya, sangat menarik untuk dipelajari lah. Sehingga silakan diambil kesempatan tersebut supaya apa supaya bisa lolos harapannya. Tadi Bu Ratih juga menyampaikan 1.000 lebih peserta. Nah ini saya juga berharap semakin banyak yang berminat, tentu semakin banyak yang lulus gitu ya. Nah mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih buat semuanya, yang baik itu adik-adik dari DKM, Bapak Ibu Panitia, kemudian tim narasumber juga, serta adik-adik mahasiswa yang sudah adik para junior mencoba ambil peran dalam hal ini. Insya Allah saya berdoa semoga saya gitu ya. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka sesi untuk tips and tricks interview, magang, dan studi independen Universitas Tadulako, terutama batch yang ke-7 ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan oleh Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya foto bersama. Untuk itu saya meminta kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya dan senyum yang manis. Oke, kita mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, slide. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya, kita langsung masuk ke acara inti, yakni pemaparan materi tips and trick interview MSIB Batch 7 oleh Kak Haris Fadila, yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Epik Suryanisa.
Baik, Pada Kak Evi. terima kasih. Terima kasih kepada Kak Celing selaku MC kita hari ini. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Epik Suryani Husun Fabil selaku moderator yang akan moderasi acara kita pada siang hari ini. Jadi bagaimana kabar teman semua? Apakah baik? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya. Jadi acara ini merupakan bertajuk tentang interview MSIB, tips and trick interview MSIB 7, yang mana topik ini sangat krusial untuk teman-teman semua sebagai pendaftar MSIB, dan kami harap teman-teman dapat menyimak. Nah, di sini kita tidak hanya sendiri, kita akan langsung menyaksikan materi dari Kak Haris Fadilah, yang mana Kak Haris Fadilah ini juga merupakan Duta Kampus Merdeka LLDT Wilayah 3, dan juga merupakan Wakil Presiden MSIB Alumni Space, dan juga beliau juga merupakan alumni MSIB 2 at Zenius Education, dan juga MSIB 4 at Paragon Corp. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja kepada Kak Haris. Pada Kak Haris, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, halo, apakah suara yang terdengar aman? Aman, Kak. Aman, oke. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan dari Universitas Tadulako yang saya hormati juga tadi Ibu Ratih selaku PIC MSIB 7 Universitas Tadulako, dan juga oleh Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako Profesor Randes Anang yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari DKM Untat, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan sharing-sharing ya terkait dengan bagaimana pengalaman mengikuti seleksi MSIB Angkatan 7 seperti itu. Oke, mungkin aku izin untuk share screen dulu ya terkait dengan apa sih yang akan kita sharing, kita akan obrol-obrolkan pada hari ini. Oke, aku izin share screen dulu. Ya. Oh, oke. Sekarang aman? Sudah aman? Oke. Oke, nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kelihatan oleh teman-teman, mungkin soal kecil atau gimana, langsung interupsi aja nggak apa-apa ya, biar bisa langsung ditanggapi gitu. Oke, thank you untuk teman-teman panitia yang sudah menyempatkan untuk menginisiasi adanya acara ini ya. Menurut aku ini acara yang sangat bermanfaat banget untuk teman-teman, karena teman-teman bisa mendapatkan insight dan juga uh, bisa ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing lah terkait dengan bagaimana pengalaman teman-teman yang pernah mengikuti dan juga lolos di MSIB angkatan-angkatan sebelumnya. Oke, di sini aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Ais Fadila, seperti yang tadi dikenalkan oleh kakak moderator. Aku adalah alumni dari MSIB Angkatan 2 dan Angkatan 4, dan juga menjadi Duta Kampus Merdeka 2023 untuk di wilayah 3, dan juga sekarang sebagai Public Relations Staff di Universitas Terbuka. Nah, oke, mungkin di sini aku mau tanya dulu sama teman-teman di sini. Aku mau tahu dong, teman-teman di sini rata-rata yang hadir ini adalah yang pertama kali mendaftar MSIB, atau teman-teman ini sudah kedua kalinya mendaftar, atau lebih dari satu kali pernah mendaftar MSIB. Mungkin aku pengen lihat dulu ya di kolom chat. Mungkin bisa teman-teman sampaikan pertama kali. Oke, pertama kali. Oke, sip. Oke, nah berarti ini baru pertama kali ya. Nah, jadi ada yang kedua kali. Oke, wah berarti kalau yang udah dua kali berarti nagih nih MSIB-nya. Berarti MSIB banyak memberikan banyak memberikan dampak positif juga ya. Berarti mau dua kali gitu. Nah,
Mungkin aku sebelum beranjak ke sini, recruitment proses, aku akan menjelaskan terkait dengan apa sih MSIB itu secara singkatnya. Nah, secara singkatnya, MSIB itu adalah sebuah program career preparation lah intinya teman-teman. Jadi teman-teman akan terjun langsung ke industri yang teman-teman tuju dan nanti teman-teman di sana akan melaksanakan programnya gitu. Nah, MSCB itu terbagi menjadi dua ibaratnya ada yang magang dan juga studi independen. Nah, kalau magang seperti teman-teman tahu, teman-teman akan hands on di project di perusahaan real project ya, ya bukan yang cuma sekedar ya apa namanya mungkin kalau bahasa dulunya magang itu bikin-bikin kopi atau apa tukang fotokopi enggak kalau di MSCB itu teman-teman akan langsung hands on di real projectnya sedangkan kalau studi independen adalah teman-teman nanti semacam belajar atau mungkin kalau bahasa kerennya teman-teman seperti ikut bootcamp nah tapi ini adalah yang memang nanti teman-teman tentunya gratis ya nggak akan dipungut biaya dan juga teman-teman akan mendapatkan eh, apa ya mentoring atau pembimbingan dari mentor atau expert di bidangnya seperti itu. Jadi teman-teman dengan MSCB ini harapannya teman-teman sebelum yang kerja. Oke, mungkin trivia seperti itu dulu. Nah, ini kebetulan kalau teman-teman tadi yang aku lihat di kolom komentar adalah teman-teman yang baru pertama kali mengikuti MSIB. Nah, MSIB itu intinya adalah eh, sama halnya ketika teman-teman untuk melamar kerja. Tapi di sini aku memfokuskan untuk berdasarkan share pengalaman pribadi aku, yang mana aku dua-duanya adalah magang. Nah, tentunya teman-teman untuk bisa mengetahui seleksi atau proses seleksi di masing-masing mitra yang bisa jadi berbeda. Nah, teman-teman bisa nanti cek and recheck terkait dengan proses seleksi yang teman-teman di perusahaan yang teman-teman lamar seperti itu. Karena bisa jadi antar perusahaan atau antar mitra itu berbeda. Nah, kebetulan untuk di mitra yang aku lamar dan aku diterima pada saat itu kurang lebih seperti ini. Ada CV dan portfolio screening untuk pertama kali. Nah, terus ada online test. Nah, online test ini bisa macam-macam, teman-teman. Ada yang online test yang berupa technical test, ada juga atau pengetahuan dasar mungkin, dan juga ada yang namanya psikotes. Nah, aku pernah melewati ke beberapa jenis tes tersebut, online test tersebut. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah interview. Nah, itu langsung offering. Nah, kalau interview di beberapa di mitra yang aku diterima ini di batch 2 atau batch 4 kebetulan dua-duanya langsung ke user interview. Nah, sedangkan aku pernah juga dapat invitation. Nah, itu dia di perusahaan yang memang pada saat itu aku belum rezekinya diterima di situ. Itu kebetulan aku melewati seleksi namanya human capital interview dulu. Jadi interview HR dulu gitu. Cuman ya qadarullah belum lanjut gitu. Nah, oke. Selanjutnya saya Nah, kalau kali ini kita kan sesuai dengan temanya pada hari ini adalah kita ngebahas mengenai interview session gitu ya terkait dengan bagaimana sih teman-teman bisa menaklukkan sesi interview karena kalau yang aku dengar dari beberapa teman-temanku tentunya sesi ini adalah sesi yang bisa dibilang menegangkan, bikin deg-degan, takut gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa sih sisi interview ini esensinya tuh apa gitu loh. Oke, kita akan bahas di sharing-sharing hari ini. Nah, sebelum beranjak lebih jauh terkait dengan apa pertanyaannya, apa yang harus disiapkan, nah, teman-teman harus tahu dulu jenis-jenis interviewnya gitu. Secara garis besar itu ada yang namanya HR interview dan user interview. Ini secara umum yang memang biasa terjadi di proses rekrutmen baik untuk intern ataupun untuk full time itu biasanya ada dua interview ini. Yang pertama ada HR interview, yaitu HR interview yang dilakukan oleh tim human resource atau tim HRD lah biasanya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya berada di tahap awal rekrutmen. Jadi teman-teman biasanya kalau HR interview itu berada di awal-awal. Entah dilaksanakannya sebelum eh, technical test atau tes-tes yang lainnya ataupun sesudah gitu. Nah, terus yang ketiga bertujuan untuk mengetahui kepribadian teman-teman, personality ya teman-teman, kelebihan, kekurangan, dan kemampuan secara umum untuk menjalani posisi atau peran yang akan dibuka. Nah, sedangkan untuk yang user interview adalah interview yang dilaksanakan oleh
user atau kalau bahasa simpelnya adalah calon atasan atau calon mentor teman-teman gitu. Nah, biasanya berada di tahap akhir rekrutmen, biasanya ini dekat-dekat mau offering, biasanya nah ini user interview dulu gitu kan. Dipastikan tujuannya supaya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh teman-teman dan pertanyaan-pertanyaannya lebih bersifat teknikal gitu. Biasanya ada beberapa yang berdasarkan pengalaman aku pernah user interview itu secara eksplisit ada study case-nya di situ. Seperti itu. Oke, sip. Nah, tentunya untuk menghadapi sesi interview ini teman-teman pasti nggak tangan kosong kan. Pasti tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan in general untuk menghadapi interview, baik yang interviewnya HR ataupun interview bersama user atau calon mentor teman-teman. Nah, di sini aku ada tiga menurut aku yang memang teman-teman harus wajib dipersiapkan sebelum interview. Pertama, teman-teman pastikan mengenali diri sendiri dulu sebelum diri sendiri secara mendalam dan menguasai CV-nya teman-teman. Jadi, dari dokumen yang teman-teman harus tahu apa yang teman-teman tulis di CV dan juga teman-teman harus kenali diri sendiri dulu secara utuh dalam artian teman-teman tahu teman-teman itu passionnya di mana, minatnya di mana, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Jadi teman-teman bisa ketika ditanya mengenai posisinya terkait dengan kelebihan atau kekurangan teman-teman, teman-teman bisa tahu dan jawabannya juga jawabannya memang sesuai dengan diri teman-teman seperti itu. Terus yang kedua adalah riset mendalam mengenai perusahaan dan posisi yang dilamar. Nah, lebih bagus jika teman-teman melamar atau melamar di posisi atau industri yang kebetulan mempunyai relevansi dengan pengalaman sebelumnya atau bidang studinya teman-teman. Nah, tadi nyambung juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua PIC MSIB Angkatan 7 bahwa teman-teman pastikan tahu nih korelasinya antara program studi teman-teman atau background studi teman-teman dengan posisi yang dilamar supaya apa? Teman-teman tahu kira-kira apa sih gambarannya ketika nanti pekerjaan tersebut bidang apa yang sudah kita kuasai di bidang di perkuliahan bisa diaplikasikan ke pekerjaan atau di ketika nanti program MSIB teman-teman berjalan gitu. Nah, terus yang ketiga adalah mengetahui dan juga memiliki tentunya pengetahuan teknis maupun non teknis atau skill dan kemampuannya pada bidang industri atau posisi yang dilamar. Seperti itu. Ini juga ya terkait pertanyaan umumnya, teman-teman bisa mengenalkan diri, pengalaman organisasi, minat terhadap perusahaan dan posisi, aktivitas atau kesibukan saat ini, terus juga motivasi, tujuan, personal value, prioritas, dan lain-lain. Nah, jadi interview itu semacam teman-teman itu ngobrol, tapi mungkin situasi yang lebih formal. Ada beberapa mungkin interview yang nyantai sambil ngobrol tapi tetap tersistematis gitu. Teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu, teman-teman ini background pendidikannya apa, dari universitas mana. Sebenarnya sih kalau IPK atau hal-hal yang masih terlalu personal itu tidak usah perlu di tidak perlu disampaikan ya pada sesi interview. Paling mengenai tentang background pendidikan, pengalamannya, terus juga teman-teman ada kenapa berminat melamar di perusahaan ini karena tentunya logikanya pastinya teman-teman ketika melamar tentunya ada hal-hal yang teman-teman sukai dari perusahaan tersebut gitu loh, entah value-nya, entah mungkin work environment-nya dan hal-hal yang lain yang menurut teman-teman ini gue banget loh gitu. Nah, terus yang keempat, aktivitas atau kesibukan saat ini, teman-teman sedang apa, lagi project apa, lagi ya pokoknya kesibukan teman-teman gitu loh. Dan juga motivasi, tujuan, value-nya teman-teman, dan juga prioritas. Nah, value ini penting karena teman-teman bisa jadi ada kesamaan value nih, ada perusahaan dan juga teman-teman. Nah, itu bisa disampaikan ketika nanti interview seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah perkenalan diri. Nah, teman-teman bisa memperkenalkan diri. Ini ada ada tiga poin yang bisa teman-teman highlight. Pertama adalah terkait dengan nama dan background pendidikan teman-teman, seperti yang saya sampaikan. Terus juga pengalaman yang dimiliki. Nah, aku memberikan saran atau semacam suggestion kepada teman-teman ketika teman-teman apa ya sama halnya ketika teman-teman di CV, teman-teman ketika berbicara langsung ketika entah nanti di HR ataupun di user interview, teman-teman bisa mention pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Walaupun nggak 100% sama, tapi setidaknya teman-teman
mengetahui bahwa oh ya pengalaman saya teman-teman ada 5 pengalaman nih, tapi yang relevan cuma 3, it's okay gitu. Nah teman-teman bisa elaborasikan dan koneksikan kira-kira apa yang menjadi pengalaman teman-teman, bisa teman-teman korelasikan dengan posisi yang akan teman-teman lagi lamar seperti itu supaya user atau HR-nya dapat gambaran oh ternyata di orang ini punya pengalaman loh sebelumnya dan ini relevan juga dengan memang yang dia lamar seperti itu. Terus yang ketiga, kelebihan yang dimiliki dan tentunya relevan dengan posisi yang dilamar. Nah, makanya penting banget tadi aku sudah menyampaikan di awal bahwa teman-teman harus riset lagi terkait dengan perusahaannya, terkait dengan posisinya, apa saja yang dibutuhkan, apa yang mereka harapkan, supaya apa yang mereka harapkan, apa yang kita harapkan bisa align seperti itu. Terus yang kedua selanjutnya adalah pengalaman organisasi atau pengalaman kerja. Nah, di sini sebenarnya teman-teman mungkin ada yang merasa minder gitu terkait dengan emang harus ya kalau ikut MSIB itu harus ada pengalaman dulu. Harus ada pengalaman magang dulu sebelumnya supaya keterima di big company atau apapun itu. Nah, jawabannya sebenarnya pengalaman itu luas, teman-teman. Pengalaman itu bisa macam-macam. Bisa pengalaman organisasinya teman-teman, pengalaman ya kerja mungkin kalau pernah teman-teman punya pernah part time ataupun freelance itu bisa banget diceritakan atau bahkan ketika teman-teman menghandle pekerjaan kelompok pun sebenarnya bisa banget dicantumkan. Yang penting teman-teman tahu bagaimana teman-teman bisa membahasakannya gitu. Nah, sebenarnya ini juga hal-hal yang memang aku sampaikan ketika aku membahas mengenai CV. Nah, tapi sebenarnya ketika interview itu sebenarnya teman-teman bisa lebih eksplor lagi, bisa lebih menyampaikan lagi bahwa saya punya loh pengalaman di sini dan pengalaman ini mempunyai impact bla 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 gitu. Nah, di sini bisa teman-teman ceritakan mengenai kesulitan atau tantangan yang dihadapi saat berorganisasi, tapi nggak stop sampai di situ. Teman-teman harus memberitahukan apa yang teman-teman lakukan untuk menghadapi kesulitan tersebut seperti itu. Jadi teman-teman ketika menghadapi kesulitan, apa sih problem solvingnya yang teman-teman lakukan gitu. Nah, terus yang kedua ada pengalaman dalam memimpin dan menghandle suatu project. Nah, ini juga bisa diceritakan terkait dengan bagaimana teman-teman kontribusinya dalam menghandle sebuah project atau memimpin sesuatu kegiatan. Jadi teman-teman bisa menggambar gitu bahwa oh nih ada jiwa leadershipnya dan ada hal skill-skill yang lain yang secara tersirat itu bisa tergambar gitu. Nah, terus yang ketiga tentunya adalah kontribusi yang dilakukan peranan teman-teman dan juga hasil yang dicapai seperti itu. Jadi teman-teman nggak hanya menjabarkan terkait dengan oh ya saya pernah ini, tapi ada hasilnya gitu, ada impactnya. Apa sih impact yang teman-teman hasilkan dari yang sudah teman-teman kerjakan seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah apa namanya terkait dengan kekurangan ya, terkait dengan kelebihan dan kekurangan diri gitu. Nah, sebenarnya kelebihan ini sebenarnya kelebihan dan kekurangan ini sama gitu. Nah, cuman kalau kelebihan teman-teman nggak apa-apa menyampaikan kelebihan yang memang dimiliki dan itu memiliki relevansi atau kecocokan antara posisi yang dilamar gitu. Sedangkan untuk yang kekurangan, aku menyarankan bahwa teman-teman tidak perlu terlalu bukan bohong, tapi dalam artian misalkan teman-teman diminta dalam posisi yang teman-teman lamar itu diminta dalam ketelitian yang tinggi, misalkan seperti itu di dalam requirement-nya. Nah, teman-teman mention kekurangannya saya adalah saya tidak bisa teliti. Nah, tentunya ini kontradiktif kan antara apa yang dibutuhkan oleh posisi tersebut dengan kekurangan yang teman-teman miliki. Nah, saranku adalah ketika teman-teman menyampaikan kekurangan teman-teman, tentunya kita pasti punya kekurangan ya, nggak mungkin kalau oh saya nggak punya kekurangan sama sekali, it's very impossible untuk itu. Nah, jadi teman-teman menyampaikan kekurangannya, tapi ada kekurangan yang tidak terlalu dibutuhkan di posisi tersebut. Misalkan teman-teman melamar menjadi di posisi yang memang mereka membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, teman-teman bisa mention yang memang jangan mention yang saya nggak teliti loh gitu, tapi mention kekurangan lain, tapi tetap teman-teman mention juga apa sih yang memang teman-teman sudah lakukan untuk nggak menanggulangi ya, mengatasi kekurangan teman-teman tersebut gitu loh. Apa sih effortnya gitu. Jadi perusahaan tahu bahwa oh ya ini kandidat punya kekurangan atau ada hal yang perlu diimprove dan dia aware dan dia pengen ada effortnya untuk bisa berubah seperti itu.
Oke, terus selanjutnya adalah terkait dengan minat terhadap perusahaan. Nah, seperti tadi udah aku mention di awal bahwa tentunya teman-teman ketika melamar, tentunya teman-teman suka dengan perusahaan tersebut. Apapun itu penyebab teman-teman suka itu pasti beragam. Bisa karena profil perusahaannya, reputasinya, atau mungkin work environment-nya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang itu teman-teman suka gitu. Nah, teman-teman bisa tunjukkan bahwa teman-teman serius untuk melamar di perusahaan tersebut gitu. Tentunya baik lagi riset. Teman-teman bisa riset. Sekarang sudah zaman era digital tentunya teman-teman bisa mencari informasi dengan lebih mudah, berselancar lebih mudah. Teman-teman bisa cross-check IG-nya, bisa cross-check sosial media website atau yang lainnya. Itu bisa teman-teman ubek-ubek dan teman-teman bisa, oh ini ternyata loh perusahaan ini tuh berkiprah di bidang apa, reputasinya seperti apa, milestone-nya mereka seperti apa, value-nya apa, work culture-nya seperti apa. Nah, itu bisa teman-teman ya, karena perusahaan juga pengen tahu bahwa teman-teman itu serius gak sih untuk bisa bekerja, untuk bisa magang atau studi independen di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sampaikan minatmu terhadap perusahaan tersebut. Nah, setelah riset ini, baru nanti teman-teman menyampaikan bahwa oh ya, karena saya sudah melihat dari profil perusahaan dan juga work culture dan juga hal-hal yang lainnya yang sudah saya riset sebelumnya. Saya minat terhadap perusahaan ini karena misalkan teman-teman selaras nih dengan value perusahaan, saya memiliki kesamaan value ada perusahaan dengan diri saya. Sebutkan value-nya apa dielaborasikan. Jadi perusahaan itu tahu bahwa kayak, oh ternyata ada hal yang memang kita miliki dan kandidat juga sama pengen juga gitu suka juga gitu. Jadi teman-teman pastikan harus dua hal ini adalah dua hal yang jangan sampai teman-teman tinggalkan. Nah, terus sampaikan jawaban yang spesifik, personal, relevan, dan juga singkat, padat, dan jelas gitu. Relevan maksudnya apa? Nyambung. Jadi interview itu jangan sampai ketika teman-teman ditanya apa ngalor ngidul jawabannya kemana-mana. Teman-teman harus benar-benar jawabannya tetap on the track sesuai dengan pertanyaannya supaya teman-teman itu eh, kegambar gitu bahwa oh iya memang ini sesuai apa yang ditanyakan, sesuai dengan apa yang dijawab. Karena itu berkaitan juga dengan bagaimana teman-teman berpikirnya gitu. Nah, terus juga sama, posisi juga seperti ini. Nah, tapi posisi ini ini sangat membantu ketika teman-teman berada di user interview supaya teman-teman di HR interview juga kebantu, cuman terkait dengan teknikalnya, teman-teman akan kebantu banget jika nanti ketika user interview, karena perlu yang namanya teman-teman harus tahu riset mendalam terkait dengan posisinya ini dalam artian terkait dengan pekerjaannya, lingkupnya, terus juga nanti bagaimana teman-teman skill teman-teman di bagaimana di posisi tersebut gitu kan. Dan juga permasalahan-permasalahan umum yang ada di posisi tersebut dan bagaimana teman-teman bisa eh, solve-nya gitu. Nah, terus juga sama identifikasi dan refleksi diri terkait dengan apa sih yang ada di diri aku dan ada di posisi tersebut butuhkan gitu. Nah, ini bisa disambungkan antara posisi dan juga keahlian atau hal-hal yang teman punya gitu. Dan juga tunjukkan bahwa teman-teman minat terhadap posisi tersebut. Dan yang ketiga sama sampaikan jawaban yang spesifik, personal dan juga spesifik, singkat, padat dan jelas dan tentunya nyambung gitu. Nah, setelah tadi tentunya di interview ini teman-teman sedikit banyaknya teman-teman akan dinilai terkait dengan motivasi kerja teman-teman dari yang teman-teman sudah sampaikan ke interviewernya, teamworknya teman-teman, bagaimana teman-teman berkomunikasi, bagaimana beradaptasi, terus juga daya tahan teman-teman dan juga leadershipnya teman-teman. Jadi pastikan hal-hal yang ini adalah teman-teman harus perhatikan supaya teman-teman itu ketika interview itu sudah terarah gitu. Oh, saya mau menyampaikan apa nih, apa yang ingin ditonjolkan seperti itu. Nah, ini sekilas trivia aja ya terkait dengan jenis interview berdasarkan aspek yang ingin dicapai, yaitu ada behavior event interview, BEI, competence based interview. Ini melihat bagaimana teman-teman kompetensi teman-teman. Terus juga value based interview ini adalah melihat bagaimana value-nya teman-teman gitu.
Nah, mungkin di sini aku mau nanya lagi nih, kali tadi aku udah kebanyakan ngomong, aku mau nanya terkait dengan teman-teman ada yang udah tahu belum STAR methods dalam menjawab interview itu seperti apa? Coba mungkin aku pengen hitung di kolom chat. Kira-kira ada yang udah tahu belum STAR methods ini apa? Aku pengen lihat di kolom chat. Oke, aku lihat dulu. Belum tahu, belum tahu, belum, belum, belum. Oke, sip. Rata-rata banyak yang belum tahu berarti. Nah, di sini aku pengen membahas sedikit terkait dengan STAR Method. Jadi STAR Method ini adalah bagaimana teman-teman menjawab interview, menjawab pertanyaan, tapi lebih terarah gitu. Dan itu ada susunannya gitu. Nah, susunannya apa aja sih? Nah, susunannya adalah ini. Ada situation, ada action, ada pertama ada situation S-nya, yaitu bagaimana pengalaman yang relate dengan pertanyaan yang diajukan gitu. Nah, terus yang kedua ada task, jelaskan peranannya apa, terus juga actionnya apa. Uh, task sampai actionnya jangan sampai ke tuker ya antara task dan action. Nah, kalau task ini lebih kayak ke bagaimana peranan atau peranan kamu atau tugas yang sudah dilakukan ketika di pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sedangkan call action itu adalah aksi nyatanya, langkah-langkahnya untuk menjalankan si task tersebut. Sedangkan untuk result apa sih hasilnya? Contoh misalkan aku pernah ditanya terkait dengan bagaimana sih kalau bisa ceritakan pengalaman kamu gitu kan terkait dengan misalnya dalam merencanakan konten pembelajaran misalkan. Nah, terus aku ceritakan bahwa saya pernah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi leader di sebuah mini project ketika saya magang terdahulu. Nah, mini project itu berisi untuk mini project itu saya kelompok diminta untuk melakukan ini dan menghasilkan ini dengan tenggat waktu sekian. Nah, tasknya apa? Saya melakukan tugas mengkoordinasikan teman-teman kelompok untuk bisa mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan. Lalu saya sudah memonitor dan juga mengevaluasi dan bla dan actionnya apa. Saya melakukan meeting untuk ngecek progres. Habis itu juga mengerjakan tugas yang sudah di jalan yang menjadi tanggung jawab saya. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya adalah project itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu, dengan hasil berapa, dengan predikat apa gitu. Jadi terstruktur gitu. Situasinya apa yang menjadi perannya, apa aksi nyatanya dan resultnya apa. Jadi interviewernya tuh menjadi dapat apa ya, dapat alurnya tuh jelas gitu loh. Jadi teman-teman nggak yang kebelibat kemana-mana. Gitu. Nah, tentunya ini adalah bagian-bagian yang teman-teman harus perhatikan. Ini terlihat sepele, tapi teman-teman harus eh, perhatikan supaya teman-teman bisa mendapatkan penilaian atau first impression yang positif. Karena apa teman-teman ini ketika bertemu interviewer ini adalah teman-teman bertemu walaupun virtual, itulah pertama kali. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan first impression yang bagus dari interviewer baik nanti bersama tim HR-nya maupun langsung dengan usernya. Nah, terus yang perlu diperhatikan adalah pertama, perhatikan pilihan kata. Itu yang pertama. Jadi pastikan teman-teman juga harus tahu berhubungan dengan yang tadi, riset perusahaan, karena teman-teman harus menyesuaikan juga dengan culture perusahaan tersebut gitu. Misalkan teman-teman interview di sebuah perusahaan yang memang environment-nya atau budaya kerja itu formal gitu. Pastikan teman-teman menyesuaikan juga pilihan katanya gitu. Terus juga apa namanya pastikan teman-teman itu menggunakan kata-kata yang proper lah ibaratnya jangan sampai kayak seperti ngobrol sama temen gitu. Jadi karena ini kan beda ya teman-teman di konteks dunia profesional teman-teman harus memperhatikan pilihan-pilihan katanya supaya nggak hanya benar secara substansi tapi secara etika dan juga secara etika dan estetika itu terlihat gitu. Terus yang kedua, tidak menyalahkan orang lain. Nah, ini tidak menyalahkan orang lain dalam artian kalau misalkan teman-teman sudah punya pengalaman sebelumnya dan misalkan ditanya, kenapa kok sekarang tidak di situ lagi? Nah, teman-teman pastikan tidak menyalahkan yang sebelumnya gitu dalam arti tidak tidak menceritakan keburukannya gitu. Jadi berfokus kepada diri sendiri, apa yang memang sedang menjadi target diri sendiri seperti itu. Jadi jangan terlalu
mengambing hitamkan lah bahasa kasarnya untuk ke orang lain. Nah, terus yang ketiga, ini penting banget, jawab dengan jujur. Karena apa? Banyak orang demi untuk keterima dia ya udahlah, gue bohong aja deh, nggak usah jawab dengan jujur. Nah, ternyata pas bahkan ketika sudah di hands on kan di dunia kerja atau bahkan di tahap tes-tes berikutnya ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Nah, pastikan teman-teman jawab dengan jujur, jawab dengan ya sesuai dengan yang dirikan teman-teman gitu. Terus yang keempat, ini lebih sesuai dengan teknis, suara terdengar jelas, dan perhatikan intonasi teman-teman gitu. Jadi sampai intonasi teman-teman seolah-olah seperti kayak orang marah. Sebenarnya enggak. Jadi pastikan teman-teman harus memperhatikan itu. Terus yang keempat, jangan lupa senyum, relax, tidak kaku, jaga kontak mata, kontak mata saat interview, eye contact, dan juga fokus dan aktif mendengarkan dan tentunya tetap percaya diri namun tidak overconfident. Nah, ini juga aku menyampaikan sharing satu terkait dengan jika teman-teman melamar di beberapa kita dan kebetulan jadwal interviewnya bentrok. Mungkin ada beberapa teman-teman di batch sebelumnya yang tadi sudah menjawab beberapa, sudah kedua kali mendaftar, pernah mendapatkan pengalaman aku keterima di dua tempat yang berbeda di jam yang sama, interview juga dua-duanya. Apa yang aku lakukan, Kak? Jawabannya adalah jangan di ghosting. Karena kita pun sendiri nggak mau di ghosting kan, gitu. Tentukan pastikan teman-teman ketika mendapati situasi seperti itu, teman-teman memilih mana yang ingin diprioritaskan dulu. Nah, teman-teman tetap misalkan antara perusahaan A dan B. Nah, teman-teman lebih memilih untuk interview di perusahaan B terlebih dahulu. Nah, teman-teman konfirmasi melalui email ataupun kanal sosial, kanal yang teman-teman dihubungi, WhatsApp atau apapun, kabari ke perusahaan yang A bahwa bisa nggak di reschedule. Saya mempunyai opsi waktu pada hari ini jam sekian sampai jam sekian, apakah berkenan gitu. Jadi ini teman-teman, ini lebih kayak ke etika teman-teman, bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan ketika teman-teman sedang berhalangan hati tapi teman-teman tetap ingin menerima kesempatan itu dengan baik gitu, bisa ngobrol-ngobrol dengan interviewernya gitu. Ini mungkin menjadi catatan juga buat teman-teman untuk menjadikan pembelajaran supaya teman-teman ketika ada interview yang berbeda, teman-teman jangan ghosting yang satunya maupun terlalu fokus karena kita nggak tahu kan interview yang di tempat B ini apakah teman-teman benar-benar keterima, who knows, nggak tahu, bisa aja bisa aja di perusahaannya A teman-teman diterimanya. Jadi pastikan tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Oke, mungkin aku lebih nanti kita ke ngobrol-ngobrol di Q&A ya terkait dengan materinya. Aku rasa sudah cukup. Nah, teman-teman bisa kontak aku di email, bisa di screenshot atau mungkin bisa di foto di beberapa kanal sosial media aku, di email, di Instagram aku, di X dan juga di LinkedIn. Mungkin kalau dari aku seperti sekian. Semoga teman-teman di Untar ataupun teman-teman yang lainnya ingin bertanya silahkan dan harapannya semoga teman-teman yang mengikuti sharing-sharing pada hari ini bisa menambah insight, bisa menambah pencerahan dan bisa menyebarkan juga informasi atau ilmu yang teman-teman sudah dapat kepada hari ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan atau mendapatkan ilmunya juga. Sekian dari aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, teman-teman, gimana materinya? Keren banget ya. Oke, teman-teman nih, kita udah tahu kan materi dari Kak Haris ini udah banyak banget dari proses recruitment, terus macam-macam interview, terus start methodnya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi, Q&A ini akan kita kasih dua orang saja, dua penanya, lalu sistemnya ditampung. Begitu ya Kak Haris ya? Oke. Bagi yang mau bertanya boleh di raise hand atau di chat saja di kolom chat. Oke, ini sudah ada dari room 10 dari Gilbert Purba ya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah kedengaran, Kak? Yap, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Purba. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 8 dari Fakultas Kehutanan.
terlebih dahulu saya jelaskan yang dimana saya merupakan mahasiswa kehutanan, yang dimana kebanyakan program kami itu jauh yang dinamakan dengan kata modernisasi tempat programnya. Yang dimana pada sebelumnya juga saya telah mengikuti kegiatan wawancara, yang dimana ada suatu pertanyaan yang masih janggal atau masih cukup sangat sulit untuk bisa saya jawab. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu cukup simpel sih, cuman kalau untuk mahasiswa yang baru-baru mungkin agak sulit untuk menjawabnya. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu apakah Anda bersedia ditempatkan di remote area seperti itu? Yang dimana sebelumnya ada juga teman kami yang telah mengikuti program yang ditempatkan di remote area tanpa tidak usah saya sebut namanya. Kalau tidak salah itu mengundurkan diri karena hal tersebut. Mungkin kalau saya yang salah bisa diralat ya. Serta jelaskan juga apa dampak atau problem yang akan kami hadapi apabila kami mengikuti program di remote area. Mungkin pertanyaannya begitu, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama kita tampung dulu ya. Selanjutnya kita langsung lanjut lagi ke penanya kedua, yaitu dari Kak Ihsan. Pada Ihsan. Ya, baik. Apakah suara saya kedengaran? Ya, benar. Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Kak. Jadi saya Iksan, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako, program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya semester 6, OTW semester 7, Kak. Jadi saya ingin bertanya, Kak, kan saya ada beberapa eh, mendaftar di Mitra gitu, salah satunya itu di Museum Sandi. Nah, saya sempat tanya juga sama alumni MSIB di Museum Sandi itu, dia mengatakan bahwasanya di fase wawancara itu ada eh, itu katanya harus juga memberikan pertanyaan juga ke ke mitra tersebut. Nah, saya ini masih bingung Kak untuk pertanyaan seperti apa yang kira-kira bisa dibilang etis untuk kita tanyakan ke mitra atau perusahaan karena sampai sekarang pun saya masih tergolong bingung juga. Terus ini juga Kak sama saya ini kan masih sering deg-degan atau kayak nervous untuk wawancara. Nah, ada gak sih caranya kakak tuh kalau menghadapi nervous tuh sebelum wawancara atau ketika wawancara dengan setelah wawancara kak? Gitu sih kak dari saya. Terima kasih. Oke, jadi itu dia pertanyaannya dari Kak Ihsan. Oke, jadi pertanyaan pertama itu dari Kak Gilbert. Jadi Kak Gilbert ini bertanya, jadi apa sih dampaknya mengikuti program MSIB ini, tapi dia berada di remote area seperti itu. Terus mungkin terus juga yang dari Kak Ihsan, dia bertanya cara menghadapi nervous saat interview itu gimana sih Kak? Kayak gitu. Boleh dijawab. Oke, nah ini aku mungkin mau make sure dulu dari Kak Gilbert ya. Pertanyaan ini maksudnya remote area itu seperti apa ya? Mungkin bisa bisa mendapatkan konteksnya dulu gitu. Mungkin Kak Gilbert bisa di aku bisa mendapatkan biar aku dapat gambaran masalah remote area itu seperti apa ya gitu. Kak Gilbert. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah jelas? Aman. Jadi kalau remote area itu sendiri Kak merupakan lingkungan yang di mana di situ masih jangkauan signal dan juga pemukiman itu agak sulit Kak. Itu gambaran umumnya lah. Oke, berarti di situ waktu itu aku assume dari pertanyaan tadi dari interviewernya itu baik tim HR atau tim user ya, ini minta bertanya kepada Gilbert terkait dengan apakah Gilbert bersedia ditempatkan di remote area tersebut. Berarti seperti itu ya, berarti Kak Gilbert ya.
Iya Kak, begitu Kak, begitu. Oke. Oke, nah sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bisa dibilang adalah pertanyaan yang ini dikembalikan kepada Kak Gilbertnya tersendiri gitu. Apakah Kak Gilbertnya bersedia atau memang dia sorry to say belum bersedia untuk ditempatkan. Nah, tapi kalau misalkan memang bersedia, Kak Gilbert juga menjelaskan terkait dengan situasi yang maksudnya situasi yang Kak Gilbert itu seperti apa gitu kan. Sama halnya ketika Kak Gilbert misalnya nggak bersedia, Kak Gibran bisa menjelaskan alasannya seperti apa gitu. Karena baik lagi di sini teman-teman sama-sama memiliki hak. Dalam artian kita nggak selalu yang oh ya udah deh yang penting di mana aja ditempatkan gitu. Nah, itu tentunya juga menyesuaikan bagaimana situasi dari Kak Gibran juga pekerjaannya nanti seperti apa. Nah, ini perlu Kak Gibran dan juga teman-teman nanti ketika mendapatkan pertanyaan serupa ya terkait dengan penempatan itu teman-teman bisa menjawab dengan diplomatis karena biasanya di website Kampus Merdeka atau mungkin di sosial media perusahaan atau apa biasanya diinformasikan terkait dengan penempatan. Jadi teman-teman sebelum mendaftar pastikan teman-teman harus sudah tahu nih teman-teman nanti ketika diterima ditempatkan di mana karena ini berkaitan juga dengan selain di samping dari BBH yang akan diberikan oleh pemerintah, teman-teman juga tentunya harus ada financial backup mandiri gitu. Teman-teman pastikan harus memperhitungkan teman-teman nanti ketika let's say merantau, teman-teman harus spend money berapa dalam waktu sebulan, dan itu harus diperhatikan juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya Gilbert misalkan tidak bersedia atau berkeberatan ditempatkan di posisi tersebut, disampaikan saja secara baik dan sopan. Tapi kalau misalkan Gilbert baik terima atau tidak terima, Gilbert bisa menyampaikan alasannya dengan alasan yang spesifik dan make sense gitu. Sampaikan juga bahwa Gilbert misalkan kalau nggak bisa ditanyakan disampaikan juga terkait dengan oh iya saya mohon maaf sebelumnya kalau ditempatkan di area seperti ini saya belum bersedia karena keadaan saya seperti ini gitu. Jadi disampaikan dengan proper seperti itu. Kalau dari aku, apakah sudah menjawab Kak Gilbert? Apakah sudah aman? Ya Kak, baik. Terima kasih atas jawabannya. Tapi di sini sedikit saya tanya kembali. Yang saya maksud itu, bagaimana yang dimana Kak Haris ya sudah tahu seluk-beluk dari program MBKM ini. Yang dimana dampak apa saja yang mungkin akan terjadi ketika kita mengikuti program di remote area. Mungkin lebih Oke. jelasnya di situ yang ingin saya dengar Kak. Oke, Begitu Kak. kalau masalah terkait dengan mengikuti program di remote area, let's say yang tadi sudah dideskripsikan oleh Kak Gilbert, itu jujur aku sendiri aku belum tahu karena memang aku pribadi mendapatkan penempatan 2 kali itu kalau di sini aku kebanyakan WFH, mostly WFH, tapi kalau di Paranono kebetulan penempatan di head office itu di Jakarta. Jadi untuk pengalaman secara personal aku memang belum pernah mendapatkan pengalaman untuk bekerja atau penempatan di remote area gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah memiliki pengalaman yang serupa, mungkin bisa berbagi juga di kolom chat untuk bisa mendapat supaya Kak Gilbert atau teman-teman yang lain yang serupa bisa mendapatkan gambaran gitu. Tapi menurutku in general sebenarnya setiap penempatan itu kan tentunya teman-teman akan mendapatkan pembelajaran ya tentunya gitu. Entah pembelajaran itu lebih bersifat kayak ya ke personal apa sih yang teman-teman dapatkan gitu. Tapi kalau ditanya dengan pengalamanku pribadi, aku belum pernah jujur. Karena aku penempatan sekalipun WFO, aku waktu di batch 2 aku di Jakarta juga gitu. Itu Kak Gilbert. Oh iya Kak, baik. Saya juga kemarin kebetulan di batch sebelumnya batch 5 itu ditempatkan di tempat yang bukan remote area Kak. Makanya sehingga saya ada juga kemarin itu kan teman yang mungkin nggak tahu ya kendalanya itu gara-gara remote area atau apa memilih mengundurkan diri. Makanya saya mengajukan pertanyaan ini supaya saya mengetahui dampaknya begitu Kak. Oke, itu lebih ke mungkin ke alasan personal ya. Mungkin bisa bisa ditanyakan ke teman-teman yang memang sudah pernah merasakan seperti itu biar mungkin dapat gambarannya yang lebih jelas seperti itu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kaisan. Gimana sih caranya menghadapi nervous saat interview?
Oke, untuk menghadapi nggak nervous sebenarnya intinya teman-teman harus pertama kalau ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, berarti ya teman-teman harus banyakin latihan. Ya ini terkesannya emang seperti kayak orang kalau ngeliat oh kayak orang gila ya ngelihat sedih, cuman itu menurut aku berpengaruh karena aku jadi terbiasa untuk ngomong dan aku terbiasa untuk menyampaikan apa yang memang aku ingin sampaikan seperti itu. Nah, terus yang kedua ada tentunya teman-teman harus perbanyak doa, minta restu. Ini tuh apa ya? Mungkin ini pengalaman pribadiku, tapi menurut aku ini it's work. Supaya teman-teman bisa mendapatkan ketenangan juga, teman-teman bisa mendapatkan kelancaran juga, supaya teman-teman ini ketika menyampaikan sesuatu tuh tenang, adem, gitu, nggak yang gerasa gerusu ketika interview. Karena apa? Ketika jawaban teman-teman lagi gerasa gerusu tuh ketahuan oh ya begini 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 jadi nggak tenang yang nggak calm gitu maksudnya nggak yang ngalir gitu loh jadi teman-teman pertama perbanyak latihan interview. Latihan interview bisa sendiri bisa dengan kaca ataupun teman-teman bisa minta review atau feedback dari teman-temannya teman yang lainnya gitu kayak gimana sih interview gue tadi lancar nggak kira-kira apa yang perlu ditambahin nah itu menurut aku lebih bagus ketika teman-teman bisa meminta teman-teman untuk bisa nge-review dari apa yang teman-teman bicarakan dan yang kedua terus yang ketiga adalah tentunya teman-teman biar nggak grogi atau nggak nervous menurut aku adalah teman-teman harus kenal dengan diri teman-teman sendiri gitu teman-teman pede bahwa oh ya gue sudah kenal nih dengan diri gue sendiri gitu jadi ketika nanti ditanya terkait dengan dirinya teman-teman, pengalaman, ataupun hal-hal yang lainnya, teman-teman sudah tahu bahwa ya, ya ini memang gue, ini memang hal yang pernah gue kerjakan, seperti itu. Jadi menurutku so far itu sih tiga hal tadi. Pertama adalah kita tentunya berdoa, minta restu dengan orang tua, teman-teman terdekat, terus juga teman-teman rajin latihan, interview, dan juga teman-teman harus bisa mengenal diri teman-teman sendiri secara utuh. Menurut aku kayak gitu. Tadi ada pertanyaan satu lagi dari Kak Isa ini, tapi apa ya? Aku lupa. Satu lagi itu apa ya? I- Ya, tadi ini Kak, kan ada beberapa mitra itu yang contohnya kayak Museum Sandi itu Mm-mm. saya tanya sama alumni alumni MSIB-nya itu mengatakan ketika di sesi wawancara itu kita juga perlu menanyakan pertanyaan ke perusahaan atau mitranya. Nah, sedangkan saya ini masih bingung Kak, itu contoh pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan ke mitra atau perusahaan itu seperti apa yang etis lah untuk kita tanyakan dan sopan gitu Kak. Itu sih Kak. Oke. Nah, kalau ini based on pengalamanku ya, kebetulan aku pernah melakukan ini, tapi ini biasanya di akhir. Biasanya nih ketika interview sudah berjalan, biasanya nanti apa namanya interviewer akan nanya kayak ada pertanyaan nggak dari kamu ada pertanyaan nggak yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah mungkin kalau aku waktu itu pernah menanyakan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana sih budaya kerja atau work culture di sini gitu kan. Terus nanti beliau menjelaskan itu yang pertama. Yang kedua adalah jika saya nanti lanjut ke tahapan selanjutnya, proses selanjutnya apa saja yang harus saya lalui gitu. Paling itu kedua itu yang pernah aku tanyakan. Aku pernah nanya dua hal itu. Jadi pertanyaannya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu lancang, tapi tetap kayak teman-teman tuh punya keinginan untuk tahu gitu. Karena pada dasarnya interview itu kan komunikasi dua arah antara teman-teman yang interview dan juga teman-teman yang interviewer gitu loh, yang menginterview. Jadi pastikan teman-teman ketika diminta untuk bertanya, teman-teman juga bertanya. Bisa terkait dengan perusahaannya, terkait dengan posisinya, terkait dengan uh, work environment-nya, lingkungan kerjanya, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa menanyakan hal tersebut supaya teman-teman menunjukkan juga bahwa gue pengen tahu lagi karena kalau nggak ada pertanyaan ya diasumsikan pertama teman-teman nggak minat ya udah kayak interview itu semacam formalitas yang harus dilakukan teman-teman diundang ya udah gue hadir gitu itu yang pertama yang kedua teman-teman seolah kayak dia udah tahu semua nih gitu gitu jadi pasti kan teman-teman ada hal-hal yang emang ditanyakan tapi yang pertanyaan yang etis
Gitu sih kalau dari aku. Oke, Kak Haris, terima kasih atas jawaban pertanyaannya. Eh, dan ini juga, mohon maaf udah lewat 2 menit nih ya. Jadi kita langsung saja beralih ke sesi selanjutnya. Kepada kita serahkan langsung kepada MC, kepada Kak Cening, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Kak Evi. Dan makasih juga sama Kak Faris Fadila atas materinya. Oke, baik teman-teman. Acara selanjutnya yakni sharing session interview MSIB dan FGD. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama mentor-mentor dari alumni MSIB. Yang pertama ada Kak Mener Kofifa dari PT Telkom Access. Untuk Kak Mener boleh say hi dulu. Halo teman-teman. Halo Kak Mener. Oke. Selanjutnya ada Kak Lukman Harun dari Direktoral Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk Kak Lukman boleh say hi dulu. Halo. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Fanti Faradila dari Yayasan Edu Farmers International. Untuk Kak Fanti boleh say hi dulu. Halo teman-teman. Halo Kak Fanti. Oke, selanjutnya ada Kak Indira Yulianti dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Untuk Kak Indira boleh say hi dulu. Halo teman-teman. Halo Kak Indira. Oke, selanjutnya ada Kak Melva Veronica Wengkau dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Untuk Kak Melva boleh say hi dulu. Halo teman-teman. Halo Kak Melva. Oke. Selanjutnya ada Kak Meriska Kristi Mai dari PT Haji Kala. Untuk Kak Meriska boleh say hi dulu. Halo semuanya. Halo. Oke, selanjutnya ada Kak Nur Salim Saputra dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk Kak Nur Salim boleh dulu. Halo semuanya. Oke, selanjutnya ada Kak Ashraf di Hauhat dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk Kak Ashraf boleh saya hai dulu. Halo Kak Cening dan teman-teman. Halo Kak Ashraf. Oke, selanjutnya ada Kak Divani Adira Putri dari PT Sumber Alvaria Trijaya. Untuk Kak Divani boleh saya hai dulu. Hai teman-teman. Halo Kak Divani. Oke, yang terakhir ada Kak Siti Humaira Ahmad dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Untuk Kak Siti Humaira boleh say hi dulu. Hai teman-teman semuanya. Halo Kak Siti Humaira. Nah, itulah tadi perkenalan singkat dari kakak-kakak mentor dari alumni MSIB. Untuk itu selanjutnya saya meminta kepada teman-teman agar memilih room sesuai yang dipilih pada saat mengisi link pendaftaran. Oke. Selanjutnya setelah 7 hari adalah undangan dari Telkom Akses bahwa saya dipanggil interview. Selanjutnya Kak. Oke. Jadi bisa dilihat di foto di situ itu pas interview. Jadi HR dari Telkom itu hadir semua. Jadi pertama mereka eh, perkenalan dulu, terus nanti dibawa ke room masing-masing seperti ini. Kita dibawa ke room. Terus selanjutnya pertanyaan saat interview. Sebelumnya itu mereka perkenalan diri ke saya, baru saya disuruh perkenalan diri. Saya perkenalan diri seperti awal tadi, kalau misalnya saya dari Universitas Tadulako, saya jurusan Ilmu Komunikasi, dan sebagainya. Terus ditanya domisili. Saya ditanya domisili karena pas MSIB
batch kelima itu banyak yang nolak daftar di Tarakan karena jauh. Karena Tarakan ini kota kecil ya guys. Yang kalian perlu tahu kota kecil yang ada di Kalimantan Utara. Jadi banyak yang nolak. Jadi makanya ditanya domisili. Terus selanjutnya ditanya apa alasan Anda mau bekerja di sini. Saya jawab alasannya karena domisili. Saya jawab memang karena domisili. Terus karena PT Telkomsel termasuk perusahaan besar. Terus ditanya sejarah dan latar belakang perusahaan. Saya kan sudah belajar juga sebelumnya, jadi saya jelaskan sejarah dan latar belakang perusahaan dari PT Telkom Group dulu, baru ke Telkom Akses. Terus ditanya, mengapa kami harus merekrut Anda? Saya bilang, kalau misalnya saya bisa, apa ya, bilang, saya bilang walaupun saya tidak ada eh, apa pengalaman organisasi atau magang sebelumnya, tapi saya yakin saya bisa bekerja sesuai yang diinginkan nanti gitu sama perusahaan. Saya bilang kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir itu, jika Anda keterima magang di sini, siap nggak kerja di bawah tekanan? Mereka bilang kayak gitu di pertanyaan terakhir. Terus saya bilang siap. Terus pertanyaan kedua itu yang terakhir dia bilang rencana nanti kalau misalnya keterima di sini tuh bagaimana tinggalnya sama transportasinya karena Telkom Akses itu nggak sediain asrama atau tempat tinggal. Jadi saya bilang mungkin saya bakal ngekos dan ambil kendaraan saya dari rumah dan bawa ke tempat perusahaan kayak gitu. Lanjut Kak. Ya udah, slide selanjutnya. Ini pas pertama tuh tanggal 16 Februari, magang pertama tuh kami dikasih materi dasar. Jadi satu hari full itu kita dikasih materi dasar tentang apa nanti yang bakal kita kerjain di Telkom Akses. Totalnya kami tuh ada 9 orang dari universitas yang berbeda-beda dengan jurusan berbeda-beda juga. Rata-rata yang keterima tuh ekonomi manajemen dan cuma saya sendiri dari jurusan ilmu komunikasi. Lanjut Kak. Ini foto-foto selama saya magang di sana. Saya beberapa kali turun lapangan, walaupun sebenarnya habis itu nggak turun lapangan ya, cuma nerima telepon atau kalau ada gangguan. Tapi saya berapa kali turun ke lapangan seperti yang ada di situ. Saya sempat turun ke tempat satelit pemasangan. Saya juga sempat pasang di beberapa perusahaan besar seperti BRI. Saya juga ke Pertamina melihat alat yang dipasang dari PT Telkom Akses. Eh, dan beberapa kalau ada upacara besar kami ikut juga hadir dan di PT Telkom Akses itu setiap hari Rabu wajib apel pagi ya guys. Udah, lanjut Kak. Eh, itu ada video Kak, tolong putarin dong. Jadi ini dalam perusahaan Telkom ya guys. Oke. Sekian dari saya. Ada pertanyaan? Baik teman-teman, itu tadi
penjelasan mengenai tips and trick interview dari Kak Mina di PT Telkom Akses di posisi helpdesk. Nah, bagi teman-teman yang mungkin daftar di posisi mitra yang sama dengan Kak Minar, bisa bertanya langsung mengenai uh, tips dan trik yang lebih detail. Harus dikuasai untuk lalu apalagi yang harus dikuasai dari personal interview, Kak? Tentu yang harus dikuasai adalah keyakinan dirinya teman-teman dan juga situasi dan um, mood ataupun suasana hati user maupun HRD yang menginterview kita. Walaupun mereka juga memegang asas profesional, tapi kan kita tidak tahu bagaimana kondisi hatinya pada saat itu. Jadi tentu teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Teman-teman harus memiliki kepekaan. Walaupun online seperti ini, teman-teman harus memiliki kepekaan bahwa ini uh, interviewernya teman-teman itu memperhatikan tidak sih teman-teman sedang diinterview seperti itu. Kalau tidak, bagaimana, Kak? Teman-teman bisa meng-highlight beberapa uh, kalimat ataupun beberapa hal yang ingin teman-teman sampaikan secara mendalam. Nah, contohnya apa? Teman-teman ingin menyampaikan bahwa mitra ini ada hubungannya dengan salah satu proyek saya. Nah, bagaimana caranya? Saya yakin banget ini proyek saya ini bisa memiliki kekuatan untuk membuka peluang saya lebih besar terhadap mitra ini. Nah, kalau teman-teman rasa interviewernya teman-teman atau wawancaranya teman-teman tidak fokus, teman-teman bisa meng-highlight dengan menaikkan sedikit volumenya teman-teman, memainkan intonasinya teman-teman. Contoh, biasanya teman-teman menjelaskan, baik Pak, proyek saya selama ini adalah membuat rekayasa irigasi seperti itu. Nah, kalau begitu kan sangat flat ya teman-teman. Nah, bagaimana cara berusaha untuk agar HRD ataupun usernya ini notice dan memiliki interest tersendiri terhadap apa yang teman-teman sampaikan. Yang tadi saya sampaikan, menaikkan sedikit volume dengan berhati-hati dan memainkan intonasi contoh. Baik Pak, terima kasih. Selama saya menempuh pendidikan di fakultas saya memiliki beberapa proyek yang dimana saya adalah leadernya. Jadi ada penekanan di situ. Untuk HRD. Jadi biasanya HRD itu berarti ada keseriusan nih. Ada keseriusan dari teman-teman yang diwawancara gitu ya, yang apply posisi. Kemudian kekurangan dan kelebihan tadi sudah disampaikan sama Kak Haris pengantarnya. Teman-teman untuk menyampaikan kekurangannya seperti ini, kelebihannya juga seperti ini. Kelebihan tadi disampaikan Kak Haris bahwa teman-teman silahkan sampaikan kelebihannya, tapi kalau bisa tidak sesuai jalur, mendramatisir ataupun membuat lebih sesuatu yang menarik itu boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan teman-teman. Karena saya yakin itu HRD yang sudah berpengalaman di bidangnya tahu teman-teman ini apakah berbicara jujur sesuai lainnya ataupun berbicara sedang out of context. Itu yang harus teman-teman pahami. Lalu bagaimana cara menyampaikan kekurangannya? Tadi sudah disampaikan sama Kak Haris juga. Teman-teman silakan menyampaikan kekurangannya, tapi teman-teman harus memperhatikan bahwa kekurangan ini nantinya tidaklah menjadi sesuatu yang dapat mempersempit peluang teman-teman untuk masuk ke mitra ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus dalami profil perusahaan, institusi maupun dunia khususnya DPR RI. Kemudian, selain teman-teman dalami perusahaannya, mitranya, mulai dari sejarahnya, kemudian mereka ini selama ini menarik karyawan yang seperti apa sih yang mereka butuhkan? Apakah mungkin yang networkingnya luas, apakah yang memiliki public speaking yang mumpuni, atau memiliki seperti itulah. Atau perusahaan ini biasanya kerja dalam tim ya, atau kerja personal, atau kerja individual. Itu teman-teman harus dalami untuk menjawab pertanyaan HRD nanti pada saat interview. Nah, artinya kekurangan ini jangan sampai dapat menjadi bumerang untuk teman-teman sendiri. Jikapun teman-teman sudah menyampaikan yang menjadi bumerang, misal saya kemarin, ini pengalaman pribadi teman-teman. Pada saat interview kemarin, ini saya lolos ya teman-teman di Bapak dari Ponegoro, tapi saya lebih pilih DPR RI. Baik, contohnya kemarin pada saat
kekurangan, saya menyampaikan bahwa kekurangan saya adalah pelupa, Pak. Belum saya menjelaskan kenapa pelupanya segala macam, HRD-nya sudah ngomong, wah kalau pelupa berarti nanti bagaimana kalau Anda diposisikan sebagai penerima berkas, kemudian sebagai kearsipan, apakah itu nantinya tidak mengganggu job desk dan posisi Anda? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Tentu kalau kita iya Pak, mengganggu kan tidak mungkin ya. Teman-teman kalau udah begitu pasti tidak diterima seperti itu. Itu hal yang fatal. Perusahaan mana mau sih menerima orang-orang yang dapat memberikan dampak atau impact negatif dan kerugian, apalagi mungkin NGO, kemudian perusahaan multinasional atau finance dan sebagainya itu beresiko. Nah, lalu bagaimana kemarin saya menjawabnya? Saya langsung mengantisipasi dengan menyampaikan bahwa selama ini sudah ada usaha saya untuk uh, untuk menutupi kekurangan saya tersebut dan sampaikan juga progresnya. Misal, ya Pak, kekurangan saya memang adalah pelupa. Namun selama ini saya sudah mengikuti berbagai organisasi, kemudian beberapa proyek yang tentu itu membutuhkan daya ingat yang tinggi. Olehnya, selama beberapa pengalaman tersebut, saya menjadikan itu sebagai acuan saya, sebagai pembelajaran saya agar terus melakukan sesuatu yang sekiranya dapat meminimalisir sikap ataupun kekurangan saya ini. Seperti saya melakukan biasanya saya mencatat di handphone Pak, ataupun saya membawa notebook untuk mencatat not-not kecil ataupun mencatat catatan-catatan yang sekiranya pada saat itu diperlukan. Dan sampai saat ini, selama saya mengikuti organisasi, kemudian saya menjalankan beberapa proyek, kekurangan saya tersebut tidaklah menjadi penghalang saya untuk beraktivitas di dalamnya. Ya, jadi disampaikan di akhir progresnya, teman-teman. Jadi bukan cuma omong kosong, teman-teman harus sampaikan progresnya. Itu. Lalu kita masih bahas tentang personal. Kita masih bahas tentang personal interview ya, teman. Nah, kemudian apalagi Kak, teman-teman harus pintar untuk menjawab pertanyaan dari HRD maupun misalnya teman-teman. Oh ya, kepada Jihan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya kepada Kak Melva, sebelum interview itu PT Bank BRI ini ada tesnya begitu? Seperti itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak Jihan atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Melva, apakah ingin langsung dijawab, Pak? Terkait pertanyaan dari kajian tadi terkait apakah ada tes sebelumnya saat kakak mendaftar di BRI sendiri. Mungkin kepada Kak Melva saya persilahkan. Jadi di posisi yang saya lamar itu kan regional business development, itu hanya wawancara. Tapi kan kemarin saya 2 apply-nya. Jadi satunya itu kalau tidak salah tentang posisinya itu marketing, tapi penempatannya itu di pusat. Itu dengan tes apa? Tes psikolog yang diteskan dengan wawancara. Tapi kalau regional business development itu hanya wawancara saja. Itu saja, Naura. Ya, terima kasih Kak Melva. Jadi untuk Kak Melva sendiri untuk tesnya sebelumnya pernah ada di bidang lain juga, itu ada tes psikolognya Kak. Tapi untuk ke bidang yang Kakak loloskan itu hanya berupa tahap interview saja seperti itu. Kepada Kak Jihan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan, bisa langsung didiskusikan saja Kak. Nah, kemudian ini yang terakhir, konklusi, mungkin bisa teman-teman baca sama-sama. Saya ingin mengajak teman-teman jika ingin mendaftar di magang di Mitra Direktorat Perlindungan Kebudayaan, silakan daftar sekarang. Sekarang masih dibuka penulisan esai. Nanti setelah penulisan esai tersebut dilakukan, nanti akan ada pemberitahuan email untuk dilangsungkan proses wawancara. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Kak Risma Anggun.
Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak materinya oleh Kak Nur Salim Saputra. Jadi, setelah yang disampaikan Kak Hari, disampaikan juga oleh Kak Nur Salim Saputra. Tadi Kak Nur Salim juga meng-highlight terkait apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk wawancara. Seperti kita harus riset perusahaannya, kita harus riset produknya apa, kemudian kita harus persiapkan diri kita untuk wawancara tersebut. Dan tadi Kakak juga sempat notice ya Kak, kalau saat ini di mitra kakak itu setiap posisi akan ada sesi wawancaranya. Mungkin buat teman-teman, saya buka sesi tanya jawab, tapi karena kita terbatas waktu, mungkin boleh satu penanya saja. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau memberikan pertanyaannya di kolom chat. Yuk, buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, langsung saja saya berikan kepada Kak Andi Abdul Razak. Silahkan Kak, silahkan diaktifkan mic-nya. Kameranya juga boleh diaktifkan. Maaf sebelumnya Kak, sebelum saya tidak bisa aktifkan untuk kameranya, saya tidak mengaktifkan karena lagi bermasalah. Mungkin mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya ke Meriska, yaitu simulasi wawancara. Dalam simulasi wawancara ini nanti kita akan melakukan simulasi wawancara dengan skenario yang mungkin terjadi dalam interview MSIP atau pengalaman kakak waktu interview kemarin di KJK. Kemudian nanti Kak Meriska bisa memberikan feedback langsung setelah simulasi. Kepada Kak Meriska, saya persilakan untuk melakukan simulasi wawancara dan bisa memilih salah satu mahasiswa. Saya yang pilih. Boleh Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau tes. Mungkin teman-teman yang ingin mau tes, mungkin Ahmad Malik Hidayat. Ya. Ahmad Malik Hidayat. Kak. Kalau dari sebelumnya berarti Ahmad Malik Hidayat lebih ke posisinya apa yang dilamar? Manajemen Market kah? data kan. Data. Oh iya. Market data. Oke. Siap. Langsung dimulai Kak. Diskusinya. Nah, dan kalau boleh teman-teman itu harus apa ya? Bertanya atau menjawab lebih dulu biar janganlah langsung jangan nanti harus dipersilahkan oleh moderator atau apa begitu. Yang intinya kalau di FGD itu kita harus aktif aktif dan mengambil peran. Mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, mungkin saya kembalikan dulu kepada Kak Gideon. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mungkin masih sedikit lagi tentang mengenai FGD, tentang berdiskusi yang dibuatkan room tersendiri itu. Apakah di room itu kita saling memberikan narasi atau saling bertanya atau apa yang dilakukan di dalam room itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, langsung saja. Untuk di room itu kita disuruh untuk berdiskusi atau ya seperti yang teman-teman bilang tadi, yaitu memberikan narasi, ya memberikan
memberikan narasi. Nah, biasanya itu kan itu dibagi beberapa kelompok. Terus di dalam satu room itu pasti ada tim panelis atau tim penilai dari Yayasan Edu Farmers itu sendiri. Jadi teman-teman itu hanya akan dikasih itu yang hanya akan dikasih studi kasus di mana tim panelis itu akan menilai bagaimana cara teman-teman untuk mencari akar permasalahan dan bagaimana solusi dari teman-teman itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi itu dia ya untuk di mitra Yayasan Edu Farmers International itu lebih dia menerapkan tentang FGD yang dimana teman-teman itu diharapkan untuk lebih aktif ketika FGD tersebut dilaksanakan. Nah, langsung saja mungkin saya ke sesi selanjutnya, itu adalah simulasi tentang interview wawancara teman-teman. Ada yang bersedia mungkin yang Itu ngirim emailnya itu ya, kadang di jam-jam yang buat kita apa ya nggak lihat email gitu. Persiapkan diri itu aja sih. Ya, jadi betul sekali teman-teman. Jadi selagi menunggu, teman-teman itu harus persiapkan diri. Selain mempersiapkan, mungkin teman-teman list nih persiapan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan muncul. Kalau misalnya kalian di developer, berarti pertanyaan terkait SQL kah, terkait bahasa apa, terkait apapun itu, programming OOP-nya bagaimana. Nah, ada nih pertanyaan lagi Kak di kolom komentar. Kalau boleh tahu, bagaimana sih budaya kerja di Telkom Kak Indira? Saya persilakan. Mulai dari jam masuknya ya, di Telkom tuh kerjanya tuh 8 jam. Tapi untuk WFA sendiri, kami diwajibkan WFA itu hanya seminggu sekali. Jadi sisanya WFO-nya itu seminggu sekali, sisanya WFA. Jadi sekali ke kantor, 5 harinya di rumah. Tapi di beberapa mitra lainnya, di beberapa proyek lainnya, di produk saya itu hanya seminggu sekali sih ke kantor. Ada beberapa produk yang mewajibkan seminggu itu 3 kali. Telkom tuh hanya mewajibkan karyawannya masuk kantor itu Selasa, Rabu, Kamis saja sih. Dan untuk eh, budaya kerja seperti tim-timnya tuh karyawannya pada baik sih. Cuman kalian tuh harus siap di pressure lebih tinggi karena ekspektasi mereka terhadap kemarin itu lumayan tinggi. Dan Ya, itu saja kurang lebih ya sangat menantang nih. Ekspektasi nih. Kita harus menghadapi ekspektasi-ekspektasi yang tinggi. Ada lagi nih Kak. Apakah ada bocoran berapa kuota untuk tiap-tiap posisi di Telkom Kak? kurang tahu ya. Belum ada, nggak ada bocor kalau di saya. Mungkin eh, dari batch kakak nih, berapa nih? Kita next, saya akan absen semuanya ya. Nah, kemudian Suci, email sudah. Desi Rizka, apa akan ditanyakan? Kemudian Nanda, ini suara saya terdengar jelas ya? Oh ya, oke. Kemudian hari ini, Sally. Sudah cukup jelas, Kak. Oke, oke, oke. Sally, Sudah jelas, Kak. kemudian Kadek Agus Pastike. Pastike. Ada, Kak. Ada, Kak. Mau Ya, tanya, Kak. Saya mau bertanya. apakah cuma saya yang kurang jelas Kemarin kan, atau? masih saya mau bertanya, Kak. Oh ya, ya, silakan, silakan, silakan. Kemarin kan di web MBKM itu ada berapa kompetensi yang dicantumkan di PT-nya, di setiap PT-nya itu. Nah, kira-kira waktu kakak magang di PUPR, apakah sesuai
kompetensi yang kakak dapatkan di sana? Apakah sesuai dengan yang di webnya? Oke, silakan Kak Lukman. Kan dia pada kegiatan disiplin kegiatannya ya. Nah, nanti kalau ditempatkan di mana di tempatnya itu kan biasanya ada yang sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Ada semua yang sesuai gitu. Tapi ada yang sesuai. Tapi kebanyakan itu yang sesuai. Tapi kalau biasanya itu kebanyakan yang sesuai. Tapi biasanya juga ada yang deskripsi kegiatan itu tidak sama gitu. Tergantung tempat penempatannya. Oke, satu, dua, tiga. Teman-teman, selesai dari breakout room ini, jangan langsung keluar dari Zoom ya. Posisi mitra yang lain yang ada di PT atau PT yang sama. Nah, jadi sebenarnya teman-teman dituntut untuk lebih aktif untuk mencari kegiatan yang bisa teman-teman lakukan di hari itu. Karena pelajaran atau mungkin pengalaman yang teman-teman yang dapatkan itu tidak hanya pada posisi mitra yang teman-teman daftar. Bisa saja teman-teman belajar pada bidang-bidang yang lain yang ada di PT Telkom itu sendiri atau pada mitra yang teman-teman daftar. Nah, sekarang kita sudah 06. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan kembali ke main room untuk kembali bertemu dengan teman-teman yang lain. Apakah sudah cukup, teman? Kak, saya Oke, boleh kasih saran juga. ya, boleh silakan. Jadi buat teman-teman yang lain, saya tuh mau kasih saran masalah pemilihan perusahaan ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar lihat perusahaannya itu tempatnya di mana. Karena kayak gitu yang saya bilang, biaya hidupnya tuh kita nggak tahu ya berapa. Dan BBH cair tuh kan nanti pas kita udah 3 bulan kerja. Jadi takutnya kalian tuh kesusahan karena dari teman-teman saya juga banyak kesusahan gara-gara BBH-nya cair 3 bulan. Jadi saran saya tuh tempatnya perusahaan itu memang dilihat baik-baik ya, karena takutnya hal seperti itu terjadi ke kalian gitu. Itu aja sih saran dari saya. Oke, Kak, mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira untuk informasi atau untuk teman-teman mencari informasi background mitra atau posisi mitra itu baiknya di mana ya untuk PT Telkom Akses? Mungkin ada website yang disarankan? Jadi Telkom Akses tuh ada website sendiri. Kalian bisa di-share di Google tuh ada. Tinggal share aja Telkom Akses tuh ada webnya di situ kok. Kalau mau tahu tentang latar belakangnya dan sejarahnya itu ada di websitenya. Baik teman-teman, itulah tadi sharing session interview MICB dan FGD. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung sampai akhir. Dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.